Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya, karena gratis. 3, 2, 1. Modul 3. Tujuan hukum dan fungsi hukum. Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Deliarnur SHM. HAM. Pendahuluan. Setelah memahami arti dan definisi hukum dalam modul sebelumnya, alangkah lebih baik apabila mempelajari tujuan hukum terlebih dahulu karena hukum itu lahir karena adanya suatu tujuan yang ingin dicapai. Selain memiliki peran dalam masyarakat, tujuan dan fungsi hukum memiliki perbedaan-perbedaan yang selanjutnya akan dibahas dalam modul ini. Hukum juga tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum tentunya berbeda-beda maknanya bagi para ahli seperti Aristoteles, Subeki, Van Apeldoorn, Roscoe Pound, Bellevoin, dan lainnya. Hal ini dikarenakan para ahli memiliki pandangannya sendiri yang dilihat dari beberapa sudut pandang, namun kembali pada intinya tetap sama. Tujuan hukum perbedaannya dengan fungsi hukum merupakan bagian dari mata kuliah ini terutama bagi yang sedang mempelajarinya. Maka dari itu akan dibahas lebih lanjut mengenai tujuan hukum dalam modul ini. Modul ini akan membahas seputar tujuan hukum secara bertahap. Dalam kegiatan belajar 1 akan dikemukakan mengenai apa perbedaan dari tujuan hukum dengan fungsi hukum. Lalu, dalam kegiatan belajar 2 akan dikemukakan mengenai apa itu tujuan hukum. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar 3 akan dikemukakan lebih lanjut mengenai tujuan hukum menurut para ahli. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mengetahui tentang perbedaan tujuan dan fungsi hukum, tujuan hukum itu sendiri, dan tujuan hukum menurut para ahli. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui 1. Perbedaan tujuan dan fungsi hukum. 2. Tujuan hukum. 3. Tujuan hukum menurut para ahli. Kegiatan belajar 1. Perbedaan tujuan dan fungsi hukum. Sebelum membahas perbedaan antara tujuan dan fungsi hukum, alangkah lebih baik apabila kita mempelajari tujuan hukum dan fungsi hukum terlebih dahulu, sehingga dapat dipahami dan dapat diketahui perbedaannya. Hukum mempunyai tujuan melindungi kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini terseliplah asas kefaedahan dari hukum. Karena mengingat tujuannya, hukum itu merupakan alat untuk kepentingan manusia. Sebagai kesimpulan tujuan dari hukum dapatlah dirumuskan sebagai berikut. Hukum haruslah mencoba memberikan kepuasan kefaedahan terhadap kebutuhan masyarakat baik yang bersifat material maupun imaterial, yaitu mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga para anggotanya dapat mengembangkan kehidupan dan penghidupannya setinggi mungkin baik yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Aristoteles mengajarkan 2 macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Namun, pakar hukum lain membedakan keadilan atas 6 macam, yaitu keadilan distributif, komutatif, vindikatif, kreatif, protektif, dan legalis. Teori dari Aristoteles ini disebut teori etis. Selain itu, tokoh yang termasuk dalam teori etis adalah Francois Geni. Definisi keadilan yang tertua datang dari Lucianus adalah sebagai berikut. Justitia est constans et perpetua voluntas jus sum cui tribuena. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan distributif merupakan asas yang menguasai atau mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan. Atau dengan kata lain, keadilan distributif adalah kewajiban kepada para pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya, bukan berdasarkan asumsi nilai ordisike. Contoh, orang yang bekerja lembur 8 jam pendapatannya jauh lebih besar dibanding dengan yang bekerja 5 jam.
Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan. Keadilan ini merupakan asas persamaan, dan asas ini melandasi hubungan antar warga masyarakat terutama yang bersifat perdagangan. Contoh, pembagian beras pegawai negeri. Sebagai perbandingan, keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan ganjaran atau hukuman kepada seseorang atau lebih sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Lalu, keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap kreatif dalam menghasilkan karya ciptanya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada setiap manusia sehingga tidak seorang pun dapat dilakukan sewenang-wenang. Sedangkan keadilan legalis adalah keadilan yang ingin diciptakan oleh undang-undang. Tetapi, Van Apeldoorn menganggap bahwa teori etis Aristoteles dianggap berat sebelah karena terlalu mengagungkan keadilan sehingga tidak mampu membuat peraturan umum. Padahal peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak dan tuntutan kepastian di lain pihak. Semakin tepat dan tajam suatu peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan, sehingga muncul ada ius, summum ius, summa iuria, yang berarti bahwa keadilan tertentu dapat berarti ketidakadilan tertentu. Yang perlu dicermati adalah Mohtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta menyatakan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Selanjutnya, Jeremy Bentham memperkenalkan suatu teori tentang tujuan hukum. Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa? Yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna efektif. Dari teori ini lahir adagium the greatest happiness for the greatest number, yang artinya kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Teori ini disebut sebagai utilitarisme atau teori utilitas. Selain itu, teori utilitas mengajarkan bahwa hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan terbanyak. Teori ini mengagungkan kepastian hukum dan memerlukan adanya peraturan yang berlaku umum, maka muncul semboyan, lex dura sentament scripta, atau lex dura sentita scripta. Semboyan ini mengkumandangkan Williamus dalam Digesta yang berarti bahwa undang-undang itu keras tetapi memang sudah ditentukan demikian bunyinya. Sebagai ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah pelebaran jalan. Walaupun harus mengorbankan rasa keadilan karena harus ada yang tergusur, tapi manfaat pelebaran jalan tersebut sangat besar untuk kepentingan banyak orang. Sehingga hukum yang mengatur tentang pelebaran jalan tersebut menurut teori utilitas tujuannya sudah tercapai. Sama seperti teori etis, teori utilitas dianggap berat sebelah. Anggapan ini benar sebab hukum baru dapat dikatakan berhasil apabila dapat mewujudkan keadilan. Apabila ada gagasan yang memisahkan keadilan dari hukum, maka ada asumsi bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan, dan hal ini tentu kurang tepat karena hukum dan kekuasaan itu saling membutuhkan, yaitu sejalan dengan Mohtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Tentu terdapat kelemahan pada teori etis dan teori utilitas, yaitu berat sebelah. Apabila mengagungkan keadilan, maka teori etis mengabaikan kepastian hukum. Apabila terabaikan, ketertiban akan terganggu karena dengan terciptanya ketertiban, maka keadilan dapat terwujud dengan baik. Lalu, apabila mengagungkan kepastian hukum, maka teori utilitas mengabaikan keadilan, padahal hukum itu dapat berfaedah apabila keadilan ditegakkan. Kelemahan teori etis dan teori utilitas inilah yang melahirkan teori gabungan dari kedua teori tersebut yang akan dijelaskan dalam kegiatan belajar selanjutnya. Selanjutnya, untuk mengetahui fungsinya hukum dalam masyarakat harus dikembalikan pada pertanyaan apakah tujuan hukum itu dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah mencapai ketertiban dalam masyarakat. Menurut Billy Raschidi, tujuan hukum itu ada dua, tujuan tradisional dan tujuan modern. Tujuan tradisional hukum adalah ketertiban dan keadilan. Sedangkan tujuan modern hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Mengapa ketertiban itu yang didahulukan?
sebab tanpa ketertiban tujuan lain tidak mungkin diwujudkan dengan mulus. Tetapi menurut Dewi Rastini, sebelum timbulnya ketertiban, sebenarnya harus ada sesuatu kepastian hubungan antar individu yang dikonkretkan dengan norma hukum terlebih dahulu. John Austin tidak menghendaki perubahan hukum itu secara radikal atau revolusi, sebab akan menimbulkan kegoncangan, ketertiban, chaos. Artinya yang lama sudah dilebur, yang baru belum terbentuk sehingga hukum menjadi tidak berwibawa. Tetapi menurut Dewi Rastini, seharusnya lah pakar hukum berfungsi menciptakan hukum dan hukum harus terus dijalankan walaupun suasana pembaharuan. Sama halnya dengan pembahasan tujuan hukum, fungsi hukum juga beraneka ragam. Pada umumnya yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Mengkaji tentang fungsi hukum dalam masyarakat itu penting karena dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Kepentingan yang tidak selaras dapat menimbulkan konflik dan hukum sering disalahkan karena dianggap baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini tentu keliru sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadinya konflik. Keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat, melainkan juga diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat ke arah yang positif. Keberadaan hukum merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum memiliki fungsi dan peranan yang tak terhingga ragamnya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sebab hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Maka, hukum akan memiliki kerja yang baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat seperti 1. Fungsinya yang pasif yang hanya untuk menjaga status quo. Fungsi ini disebut sarana social control. 2. Fungsinya yang aktif yang merombak tatanan yang telah ada menuju suatu keadaan yang dicita-citakan. Fungsi ini dikenal sebagai law as a tool of social engineering. Perubahan masyarakat yang sangat pesat membawa dampak terhadap keberadaan dan berlakunya hukum. Dampak tersebut menimbulkan berbagai kemungkinan dalam melaksanakan fungsinya demi mencapai tujuan hukum. Untuk mencapai tujuan hukum tentu hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Demi tercapainya tujuan hukum perlu dipilih sarana yang paling tepat yang berfungsi untuk mengantar hukum ke tujuan yang diprioritaskan. Hukum diharapkan berfungsi aktif untuk merombak atau mengubah tatanan masyarakat menuju suatu perubahan yang direncanakan. Pada hakikatnya, hukum perundang-undangan merupakan rencana dan akan menjadi hukum apabila telah difungsikan atau dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Mengetahui dan memahami berbagai konsep tentang fungsi hukum paling tidak akan memperoleh gambaran tentang fungsi-fungsi hukum yang sebenarnya dapat mewujudkan tujuan hukum yang diprioritaskan. Konsep fungsi hukum tentang bagaimana hukum difungsikan agar dapat mewujudkan tujuan hukum merupakan hal yang wajar terutama mencegah konflik, mengatur tatanan hidup manusia, dan menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan antar individu. Kondisi inilah yang menyebabkan para ahli hukum dalam melaksanakannya betul-betul memperhatikan dengan bertumbuh pada hubungan antara hukum dengan masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Dalam hubungan ini, banyak pakar telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman, dikutip oleh Soleman B. Tadeko, menyatakan bahwa fungsi hukum itu meliputi 1. Pengawasan pengendalian sosial, social control. 2. Penyelesaian sengketa, dispute settlement. 3. Rekayasa sosial, social engineering, redistributif, atau innovation. Selanjutnya, Sujono Dirjosisworo juga menjelaskan garis besar dan fungsi hukum yang diklasifikasi menjadi 3 tahap yaitu 1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk dalam kehidupan Levensforskriften. Fungsi ini memungkinkan untuk diperankan oleh hakim karena hukum memberikan petunjuk
kepada masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur pemerintah ataupun larangan-larangan sedemikian rupa, sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat sudah mengerti apa yang harus diperbuat atau tidak berbuat sedemikian rupa sehingga bisa tertib dan teratur. Apabila masyarakat mau mentaati hukum serta menyadari dan melaksanakan baik perintah maupun larangan yang tercantum dalam hukum, kita yakin bahwa fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir. 2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta dapat dipaksakan oleh alat negara yang berwenang, berpengaruh besar terhadap orang yang akan melakukan pelanggaran sehingga mereka takut akan ancaman hukumannya. Hukum yang bersifat memaksa dapat diterapkan kepada siapa saja yang bersalah. Mereka yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran diberi sanksi hukuman, baik itu berupa hukuman penjara, denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya, maka dengan demikian keadilan dicapai. 3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Sifat hukum dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi aparatur untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan yang dianggap melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesak semata-mata hanya kepada masyarakat saja. 4. Fungsi kritis dari hukum. Kini sedang berkembang pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan terhadap aparatur dalam melaksanakan hukum. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi para pejabat pemerintah, para penegak hukum maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya maka ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan dengan baik. Terdapat pendapat bahwa pada dasarnya hukum mempunyai 3 fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Surjono Sukanto, 1992, mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari 1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. 2. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat. 3. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 4. Memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial, social control. Konsep fungsi hukum sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat antara lain. 1. Fungsi hukum sebagai sarana social control. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan, seperti membuat larangan, tuntutan, dan ganti rugi. Sebagai sarana social control berarti hukum mengontrol tingkah laku masyarakat, yaitu memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang dianggap menyimpang dari aturan hukum, serta akibat sanksi dari penyimpangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Roni Hanitijo Sumitra bahwa tingkah laku yang menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin bergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat ringannya tingkah laku menyimpang ditentukan oleh kuantitas kontrol sosial di mana tingkah laku itu tergantung. Hukum hanya sekedar merumuskan aturan tentang batasan tingkah laku yang menyimpang dengan ancaman sanksi, atau hukum hanya menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di masyarakat, sehingga hukum dapat dikatakan sebagai sarana menjaga status quo. 2. Fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang berencana, artinya bahwa untuk menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.
Kehidupan masyarakat selalu mengalami perubahan yang pesat baik pengaruh dari luar maupun yang terjadi dalam masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, pembuat hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat dalam membentuk hukum. Melihat kondisi tersebut, kebutuhan masyarakat menuntut bagaimana hukum berfungsi semula hanya mengontrol tingkah laku, dapat mengalami pergeseran dalam fungsinya yang aktif. Artinya, hukum berfungsi melakukan perubahan yang terencana dalam kehidupan sosial masyarakat agar hukum tidak lagi mengejar suatu peristiwa yang seharusnya diatur. Roscoe Pound mengemukakan satu konsep fungsi hukum sebagai a tool of social engineering. Kemudian pengertian a tool of social engineering menurut Surjono Sukanto adalah sebagai berikut. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh agen of change. Agen of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Social engineering merupakan pelopor perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau tokoh, meliputi pejabat, aparat hukum, intelektual, dan sebagainya. Social engineering berarti hukum sebagai instrumen perubahan kehidupan sosial masyarakat ke arah kemajuan. Bahkan sekaligus mengendalikan kehidupan sosial masyarakat yang direncanakan sebelumnya menuju kehidupan yang lebih baik. Agar pelaksanaan hukum efektif sebagai social engineering harus diperhatikan aspek non-hukum lainnya yang mungkin akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam menata kehidupan masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi ini bertujuan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu sehingga diperoleh pengertian umumnya. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, termasuk konsep rumusan tingkah laku atas peristiwa tertentu ke dalam suatu jenis terminologi hukum, akan memudahkan pelaksana maupun masyarakat untuk saling memahami makna peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, penyimbolan berfungsi untuk mempermudah pelaksana hukum dalam proses sosialisasi hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Penyimbolan juga membantu komunikasi antara pelaksana dan masyarakat. Penyimbolan suatu aturan hukum merupakan langkah mendasar seolah-olah sebuah orang mengetahui sudah final termasuk proses-proses atau rangkaian peristiwa hukum dalam satu istilah singkat dan sederhana. 4. Fungsi hukum sebagai alat politik. Fungsi ini bertujuan untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat secara prosedural. Keberadaan hukum dan politik kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertulis merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya tidak boleh ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara yuridis. Sebaliknya, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral seolah-olah hukum tertulis tidak berkaitan dengan moral. Pemisahan hukum dari moral oleh kalangan penganut formal legalistik membuat nilai-nilai hukum semakin kehilangan bobotnya yang mestinya berfungsi sebagai institusi moral karena mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam mengkaji fungsi hukum sebagai sarana politik perlu dilihat dari dua pandangan hukum yang berbeda. Pertama, aliran dogmatik yang selalu melihat fungsi hukum semata-mata sebagai alat politik untuk mencapai tujuan kekuasaan. Hukum sebagai alat politik memandang keberadaan negara harus didukung oleh hukum, meskipun di sisi lain mengabaikan kepentingan rakyat. Kedua, aliran sosiologis yang menilai hukum memang sebagai alat politik dan merupakan hal yang universal, tapi bila diterapkan setelah diundangkan harus dipisahkan dari kepentingan politik penguasa negara. Pandangan aliran dogmatik menilai bahwa hukum tertulis itu otonom dan tidak boleh dicampuri oleh unsur-unsur di luarnya. Sedangkan pandangan aliran sosiologis menilai bahwa hukum tertulis itu sebagai kenyataan sosial yang tidak mungkin bebas dari pengaruh yang ada di luarnya. Selanjutnya, pendapat Hans Kelsen yang mendukung hukum dapat berfungsi sebagai alat politik adalah sebagai berikut. Pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni tentang hukum dan bukan dengan objeknya yaitu hukum. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik.
Konsep hukum sebagai alat politik akan lebih transparan bila dikaitkan dengan konsep negara hukum yang dikemukakan Machiavelli bahwa ada dua jenis hukum dalam kekuasaan politik, yaitu hukum konstitusi dan hukum biasa. Fungsi hukum sebagai alat politik kenyataannya memang diakui keberadaannya, tetapi fungsi hukum tersebut tetap harus ada batasnya, yaitu tidak bertentangan dengan konstitusi. 5. Fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketentraman hidup warga masyarakat. 6. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mengendalikan masyarakat secara terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Sifat dari fungsi ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu a. Bersifat preventif, mencegah terjadinya gangguan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. b. Bersifat represif, dan mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan dalam kehidupan masyarakat. C. Bersifat preventif represif, mencegah terjadinya gangguan, juga sekaligus mengembalikan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan fungsi pengendalian sosial menggunakan hukum dapat berfungsi dengan baik dibedakan atas 3 bentuk antara lain. A. Bentuk fisik. Misalnya dengan menggunakan kekuatan senjata yang lazim, tujuannya agar warga masyarakat merasa takut dan mengalah. B. Bentuk kebendaan dan jasa, biasa disebut kekuasaan utilitarian power. Misalnya dengan memberikan hadiah atau penghargaan yang banyak digunakan pada negara yang masyarakatnya dalam kondisi aman dan tenteram, tujuannya agar masyarakat dengan kesadaran yang tinggi mematuhi kaidah hukum yang berlaku sebanyak mungkin. C. Bentuk simbolis, biasa disebut kekuasaan, social power atau normative power, misalnya dengan pemberian proses teladan dalam bentuk norma-norma dari tingkah laku sebagian besar masyarakat, tujuannya untuk menanamkan keyakinan bagi masyarakat terhadap tujuan dan manfaat mematuhi kaidah hukum yang berlaku. 7. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasi sosial. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi dapat dilihat aspek kegunaannya di bidang hukum publik, yaitu yang bersifat administratif untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum, dan di bidang hukum privat perdata, yaitu yang mengatur hubungan antar pelaku ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak. Selanjutnya, Joseph Ras dalam bukunya The Authority of Law memperkenalkan suatu konsep tentang fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang dibedakan sebagai berikut. 1. Fungsi langsung, bersifat primer meliputi a. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu. b. Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat. c. Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang. Dan b. Penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler. Berdasarkan fungsi langsung bersifat primer, ada 3 faktor dalam mencapai tujuan hukum, antara lain a. Faktor pencegahan melalui suatu perbuatan tertentu. b. Faktor penyediaan fasilitas atau sarana hukum dalam meningkatkan pelayanan hukum bagi individu. c. Faktor penyelesaian konflik yang dilakukan di luar jalur proses pengadilan. Fungsi langsung, bersifat sekunder meliputi a. Prosedur perubahan hukum, seperti pembuatan undang-undang dasar, undang-undang, pembentukan hukum melalui putusan pengadilan, serta ketentuan yang dibuat lembaga publik yang independen. b. Prosedur pelaksanaan hukum, seperti tugas kepolisian, penuntutan, law enforcement, dan lembaga permasyarakatan. 2. Fungsi tidak langsung, yaitu memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, seperti kesucian hidup,
memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum, dan mempengaruhi perasaan kesatuan nasional. Selanjutnya, Michael Hager menjelaskan bahwa hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi ke dalam 3 sektor, yaitu 1. Hukum sebagai alat penentu ordering. 2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan balancing. 3. Hukum sebagai katalisator, membantu memudahkan proses perubahan melalui pembangunan hukum. Selain fungsi-fungsi hukum di atas, hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai panca fungsi menurut Syahran Basah sebagai upaya penegakan hukum yang merupakan condition sine qua non atau syarat mutlak untuk fungsi hukum itu sendiri, antara lain 1. Direktif sebagai pengarah dalam membangun guna membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. 2. Integratif sebagai pembina kesatuan bangsa. 3. Stabilitatif sebagai pemelihara termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan dan penjagaan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 4. Perfektif sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindakan warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 5. Korektif baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Selanjutnya, hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan bantuan alat-alat negara yang menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum. Untuk masalah keperdataan seperti tidak dipenuhinya perjanjian, pembagian warisan yang tidak adil, dan keinginan untuk bercerai, orang dapat mengajukannya ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim. Untuk masalah-masalah pidana, seperti penghinaan, pencurian, dan pembunuhan, ada alat-alat negara lainnya sebelum dibawa ke pengadilan, yaitu 1. Polisi, yang terutama memiliki tugas mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan. Kata polisi berasal dari kata Latin politia, pemerintahan sipil, civil administration, di mana akta politia itu sendiri berasal dari kata Yunani kuno polis, yaitu kota yang merupakan suatu negara, city-state di zaman Yunani kuno. 2. Jaksa yang memiliki tugas mewakili negara sebagai penuntut perkara pidana ke pengadilan. Dengan demikian, hukum mempunyai fungsi yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tinggal sekarang kita mencari upaya yang terbaik, bagaimanakah memfungsikan hukum tersebut agar apa yang telah diuraikan di atas dapat terlaksana dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan guna memfungsikan hukum, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan hukum dengan baik dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas, misalnya 1. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing. 2. Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario. Tujuan hukum dan fungsi hukum memiliki keterkaitan, yaitu fungsi hukum dan tujuan hukum saling melengkapi satu sama lain, artinya bahwa untuk mencapai suatu tujuan hukum maka peranan fungsi hukum sangat diperlukan, begitu juga dengan fungsi hukum yang tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila tanpa adanya suatu tujuan hukum. Untuk mencapai suatu tujuan hukum maka hal yang paling diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut melalui kesadaran hukum oleh masyarakat. Disinilah fungsi hukum sebagai rekayasa sosial diperlukan agar terbentuk kesadaran hukum oleh masyarakat. Apabila kesadaran hukum sudah terbentuk maka akan mudah mencapai suatu tujuan hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi hukum digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Setelah membahas tujuan hukum dan fungsi hukum, kita harus membedakan antara fungsi hukum dan tujuan hukum. Fungsi hukum sering dicampur adukan dengan tujuan hukum, padahal terdapat perbedaan antara fungsi dan tujuan hukum itu. Sebagai contoh, alat transportasi bus kota jurusan Jatinangor di Pati Ukur yang menjadi angkutan favorit mahasiswa yang berkuliah di kawasan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Fungsi bus itu adalah untuk mengangkut penumpangnya ke tempat tujuan, yaitu Jatinangor atau ke Pati Ukur. Tugas hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan hukum sebagai alat untuk mengendalikan, alat untuk mewujudkan kehendak penguasa dan mempertahankan perintah-perintahnya.
dan banyak lagi tugas-tugas hukum yang lainnya. Mengenai tujuan hukum, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagai kesimpulan dari pendapat-pendapat itu ialah 1. Pendapat yang berdasar kepada etika seperti Aristoteles. 2. Pendapat yang berdasar kepada kegunaan seperti pendapat Jeremy Bentham. Untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan sesuai dengan fungsinya. Keberadaan hukum yang merupakan suatu fenomena yang mencapai tujuan ada dalam masyarakat harus dioperasikan sehingga bisa mencapai tujuannya. Kegiatan pembelajaran 2. Tujuan hukum akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul hukum materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you